Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi di dunia hiburan yang penuh kepalsuan, sampai hari itu ketika mata kami bertemu di set ilm, dan kebenciannya menusuk seperti pisau tajam. Bagaimana bisa seorang kaisar ilm seperti dia, yang dipuja jutaan orang, dipaksa beradu akting dengan saya, seorang pemula yang dianggapnya sebagai ancaman? Dalam hati saya bergolak, antara marah dan rasa penasaran yang tak terbendung karena di balik sorot lampu sorot itu, saya tahu ada rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Hari pertama di lokasi syuting di Jakarta, udara panas menyengat kulit saya. Saya, Ari, seorang aktor baru yang baru saja lulus dari sekolah seni di Bandung, merasa seperti ikan kecil di lautan hiu. Film ini berjudul Bayang Cinta, sebuah drama romantis yang mengangkat kisah cinta terlarang antara dua pria di masyarakat konservatif Indonesia. Ironisnya, pasangan saya adalah Raja, sang kaisar ilmu yang telah memenangkan penghargaan nasional berkali-kali. Dia terkenal dengan peran-peran heroiknya, tapi di mata saya, dia hanyalah seorang arogan yang membenci siapapun yang mengancam tahtanya. Saat kami pertama kali bertemu di ruang makeup, Raja bahkan tak mau menatap saya. "Kau siapa? Kenapa sutradara memilihmu?" katanya dengan nada dingin, matanya penuh penghinaan. Saya menelan ludah, hati saya berdegup kencang. Dalam pikiran saya berteriak, mengapa dia begitu membenci saya? Apakah karena rumor bahwa saya direkomendasikan oleh produser karena koneksi keluarga? Atau karena dia tahu latar belakang saya yang sederhana, anak desa dari Jawa Barat yang berjuang keras untuk mimpi ini? Saya tak tahu, tapi kebencian itu seperti api yang membakar dada saya, membuat saya semakin bertekad untuk membuktikan diri. Syuting dimulai dan adegan pertama adalah pertemuan romantis di pasar malam. Saya harus memerankan karakter yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi bagaimana bisa ketika Raja terus mengkritik setiap gerakan saya? "Lebih ekspresi. Kau seperti robot," bentaknya di depan kru. Saya merasa malu, tapi di dalam hati, saya bergumam, dia tak tahu betapa saya takut gagal, betapa mimpi ini adalah satu-satunya harapan saya untuk keluar dari kemiskinan. Malam itu, setelah syuting, saya duduk sendirian di kamar hotel, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Mengapa hati saya sakit? Apakah ini hanya kebencian, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Saya ingat masa kecil saya, ketika ayah saya meninggalkan kami karena pilihan hidup yang tak diterima masyarakat. Apakah saya juga akan seperti itu, terjebak dalam cinta yang tak boleh ada? Keesokan harinya, konflik semakin memuncak. Raja menarik saya ke samping setelah adegan ciuman palsu. "Jangan berpikir ini nyata. Aku benci orang sepertimu," bisiknya. Kata-katanya seperti racun, tapi mata saya menangkap keraguan di matanya. Apa dia juga menyembunyikan sesuatu? Dalam hati saya, badai bergolak. Saya ingin membalas, tapi bagian dari diri saya ingin memahaminya. Mungkin dia trauma dari masa lalu, seperti rumor yang beredar tentang hubungannya yang gagal dengan seorang aktor lain. Saya mulai mengamati dia dari kejauhan, melihat bagaimana dia tersenyum palsu di depan kamera, tapi sendirian di trailer, wajahnya penuh kesedihan. Hati saya mulai goyah, antara benci dan rasa kasihan yang tak diundang. Seiring hari berganti, syuting berpindah ke Bali untuk adegan pantai. Di sana, di bawah matahari terik, kami harus berpura-pura saling mencintai. Tapi di balik itu, pertengkaran kami semakin sering. Suatu malam, setelah minum kopi bersama kru, Raja mabuk dan mengungkapkan kebenciannya. "Kau tahu kenapa aku benci kau? Karena kau mengingatkanku pada diriku sendiri dulu, lemah dan tak berpengalaman." Kata-katanya menyentak hati saya. Dalam pikiran saya berpikir, apakah ini awal dari sesuatu? Saya merasa ada ikatan aneh, seperti benang tak terlihat yang menarik kami lebih dekat. Tapi saya takut jika ini hanyalah ilusi. Konflik internal saya semakin dalam.
Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur, mempertanyakan diri, mengapa saya peduli padanya. Apakah ini cinta atau hanya rasa ingin tahu? Saya ingat teman-teman di kampung yang mengejek orientasi saya, membuat saya menyembunyikannya bertahun-tahun. Dan sekarang, di depan raja, saya merasa telanjang. Dia, dengan segala kemegahannya, seolah menjadi cermin bagi ketakutan saya. Tapi semakin saya dekati, semakin saya lihat retak di balik topengnya. Suatu hari, dia jatuh sakit di set, dan saya yang merawatnya. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyanya lemah. "Karena aku peduli," jawab saya pelan. Saat itu, hati saya bergetar, menyadari bahwa kebencian telah berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Namun, badai baru datang. Produser mengungkapkan bahwa Raja sebenarnya telah menolak peran ini awalnya, tapi dipaksa karena kontrak. Lebih parah, ada rumor bahwa dia punya pacar rahasia, seorang wanita dari kalangan atas, untuk menutupi identitasnya. Hati saya hancur. Apakah semua ini palsu? Dalam hati, saya berteriak, mengapa dia bohongi saya? Saya merasa dikhianati meski tak ada janji di antara kami. Malam itu, saya menangis sendirian di pantai Bali, ombak menghantam kaki saya seperti pukulan takdir. Syuting terus berlanjut, tapi hubungan kami tegang. Saya menghindarinya, tapi di adegan klimaks, kami harus berpelukan. Saat itu, tangannya gemetar, dan saya merasakan detak jantungnya. "Makan aku," bisiknya. Kata itu membuka bendungan emosi saya. Dalam pikiran, saya bergulat, makan atau tinggalkan. Tapi cinta ini terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, di akhir syuting, kami berbicara dari hati ke hati. Raja mengaku bahwa kebenciannya berasal dari ketakutan akan perasaannya sendiri. "Aku takut mencintai pria, karena masyarakat akan menghancurkanku," katanya. Saya memeluknya, hati saya penuh pengertian. Meski tak ada akhir bahagia instan, kami berjanji untuk saling mendukung. Cinta kami, meski terlarang, memberi harapan baru bagi jiwa yang terluka. Setelah syuting selesai, saya kembali ke Jakarta dengan hati yang berat. Raja dan saya sepakat untuk menjaga jarak, tapi setiap malam, bayangannya menghantui mimpi saya. Mengapa cinta ini begitu menyiksa? Saya merasa seperti burung yang terkurung, ingin terbang tapi takut jatuh. Di apartemen kecil saya duduk memandang foto kami di majalah hiburan, di mana kami terlihat seperti pasangan sempurna. Tapi realitas jauh berbeda. Rumor tentang kami mulai beredar di media sosial, membuat saya panik. Apakah ini akhir dari karir saya? Suatu hari, Raja menelepon saya tiba-tiba. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara gemetar. Kami bertemu di kai tersembunyi di kawasan Kemang. Di sana, dia terlihat lelah, mata hitamnya menunjukkan malam-malam tanpa tidur. "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu," akunya. Kata-katanya seperti petir di dada saya. Dalam hati, saya bergolak, apakah ini benar, atau hanya permainan? Saya ingat bagaimana dia pernah menyakiti saya dengan kata-kata pedas, tapi sekarang, kerapuhannya membuat saya ingin melindunginya. Pertemuan itu berubah menjadi pengakuan mendalam. Raja menceritakan masa lalunya, dibesarkan di keluarga konserati di Surabaya, dia dipaksa menikmati wanita untuk menutupi orientasinya. "Aku benci diriku sendiri," katanya sambil menangis. Saya memegang tangannya, hati saya ikut hancur. Mengapa dunia ini begitu kejam? Dalam pikiran saya berdoa, biarkan kami menemukan kedamaian. Tapi di luar, paparai mulai mengintai, membuat kami semakin tegang. Konflik semakin memuncak ketika mantan pacar Raja, seorang aktris terkenal bernama Lita, muncul. Dia mengancam akan membongkar rahasia kami jika Raja tak kembali padanya. "Dia milikku," katanya saat menyergap kami di pesta industri. Saya merasa seperti ditusuk dari belakang. Apakah Raja akan memilihnya demi karir? Hati saya berteriak, "Jangan tinggalkan aku."
Malam itu, saya sendirian di rumah, air mata mengalir deras. Mengapa cinta ini penuh pengkhianatan? Raja memilih untuk menghadapinya. Aku tak akan bohong lagi, katanya padaku. Kami memutuskan untuk menghadapi badai bersama. Tapi Lita tak berhenti, dia bocorkan oto-oto lama ke media. Skandal meledak, nama kami jadi headline, Kaisar Ilm terlibat skandal gay. Saya merasa dunia runtuh. Keluarga saya di kampung menelepon, marah dan kecewa. Kau bawa malu keluarga, kata ibu saya. Hati saya tercabik-cabik, apakah ini harga yang harus dibayar untuk cinta? Di tengah kekacauan, Raja datang ke apartemen saya. Makan aku atas semua ini, katanya sambil memeluk saya erat. Saat itu, emosi kami meluap. Saya merasakan kehangatan yang selama ini saya rindukan. Tapi di dalam, saya ragu, bisakah kami bertahan? Kami menghabiskan malam berbicara, membagi luka lama. Raja menceritakan bagaimana dia kehilangan teman dekat karena identitasnya, membuatnya membangun tembok tinggi. Saya pun berbagi tentang ayah yang meninggalkan kami karena hal serupa. Ikatan kami semakin kuat, tapi ancaman luar semakin besar. Puncaknya datang ketika kami diundang ke acara talk show. Sutradara Ilm kami mendukung, tapi tekanan publik luar biasa. Di belakang panggung, Raja gemetar. Aku takut, akunya. Saya pegang tangannya, kita hadapi bersama. Di acara itu, kami tak secara langsung mengakui, tapi kata-kata kami penuh makna. Reaksi publik campur aduk, ada yang mendukung, ada yang membenci. Hati saya berdegup, apakah ini langkah benar? Setelah itu, kami memutuskan untuk mundur sementara dari sorotan. Kami pergi ke Yogyakarta, mencari kedamaian di candi-candi kuno. Di sana, di bawah bintang, kami berjanji untuk saling melindungi. Tapi Lita belum menyerah, dia ajukan tuntutan hukum palsu. Konflik ini membuat saya semakin dalam merenung, cinta ini layak diperjuangkan, meski penuh duri. Akhirnya, dengan bantuan teman-teman industri yang progresi, kami ungkap kebenaran. Lita terbukti berbohong dan skandal mereda. Tapi luka tetap ada. Raja dan saya belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian. Di hati saya, sekarang ada kedamaian, meski dunia tak sempurna, kami punya satu sama lain. Kembali ke Jakarta setelah pelarian singkat, realitas menyambut kami dengan dingin. Skandal belum sepenuhnya hilang, komentar negatif di media sosial seperti jarum yang menusuk hati saya setiap hari. Mengapa aku memilih jalan ini, gumam saya dalam hati, saat melihat Raja berjuang dengan depresi. Dia semakin sering menarik diri, meninggalkan saya sendirian dengan pikiran gelap. Apakah cinta kami hanya mimpi buruk yang berkepanjangan? Suatu malam, Raja datang dengan wajah pucat. Aku dapat ancaman dari keluarga, katanya. Ayahnya, seorang pengusaha kaya di Medan, mengancam akan mencabut dukungan jika dia tak berubah. Hati saya ikut sakit, mengapa keluarga yang seharusnya melindungi justru menyakiti. Dalam pikiran saya, kenangan masa kecil muncul kembali, ayah saya yang pergi karena tak tahan tekanan sosial. Saya peluk Raja, tapi di dalam, saya takut, apakah dia akan meninggalkan saya seperti ayah meninggalkan ibu. Konflik semakin dalam ketika kami dihadapkan pada pilihan karir. Produser menawarkan ilmu baru, tapi dengan syarat kami tak lagi berpasangan. Ini untuk kebaikan kalian, katanya. Raja ragu, tapi saya merasa dikhianati lagi. Apakah kau akan menerima, tanya saya dengan suara gemetar. Dia diam, matanya penuh konflik. Saat itu hati saya berteriak, jangan biarkan dunia memisahkan kita. Malam-malam berikutnya, saya tak bisa tidur, mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini terlalu egois. Puncak emosi datang saat ulang tahun saya. Raja mengatur kejutan kecil di rumah, tapi di tengah pesta, telepon dari Lita datang lagi. Dia kirim pesan ancaman, mengklaim punya bukti baru. Raja marah besar, melempar ponselnya. Cukup sudah, bentaknya.
Saya lihat air mata di matanya dan hati saya hancur. Mengapa perempuan itu tak berhenti? Dalam hati saya berdoa, biarkan kami bebas dari neraka ini. Kami memutuskan untuk konfrontasi langsung dengan Lita. Di sebuah restoran di Bogor, kami bertemu. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya saya dengan suara tegas. Dia tertawa sinis, "Karena raja milikku dan kau hanyalah pengganggu." Kata-katanya seperti pisau, tapi raja berdiri tegar, "Aku tak pernah mencintaimu seperti aku mencintai Ari." Saat itu hati saya meluap kebahagiaan dan ketakutan sekaligus. Apakah ini akhir dari pengkhianatan? Tapi badai belum berakhir. Keluarga raja datang ke Jakarta memaksa pertemuan. Ayahnya dengan wajah keras berkata, "Pilih keluarga atau dia." Raja gemetar, tapi dia pegang tangan saya, "Aku pilih dia." Kata itu membuat air mata saya mengalir. Dalam pikiran, saya bergulat dengan rasa bersalah, apakah saya pantas membuatnya kehilangan segalanya. Malam itu, kami berpelukan dalam diam, emosi bergolak seperti ombak Samudra Hindia. Seiring waktu, dukungan dari komunitas LGBTI di Indonesia mulai datang. Aktivis dari Jakarta Pride menghubungi kami, menawarkan bantuan hukum. Ini memberi harapan baru, tapi juga meningkatkan tekanan. Saya merasa seperti pejuang di medan perang, hati penuh luka tapi semangat tak padam. Raja pun berubah, dia mulai terbuka tentang perasaannya di wawancara, meski hati-hati. Namun, pengkhianatan terbesar datang dari teman dekat saya, Budi, yang ternyata diam-diam iri pada kesuksesan saya. Dia bocorkan detail pribadi kami ke pers. "Kenapa kau?" tanya saya saat konfrontasi. "Karena kau ambil segalanya dariku," jawabnya dingin. Hati saya tercabik, persahabatan yang saya percaya hancur begitu saja. Ini membuat saya semakin bergantung pada raja, tapi juga semakin rapuh. Di tengah semua itu, cinta kami semakin dalam. Kami habiskan waktu di pulau kecil di Kepulauan Seribu berbagi cerita hati. "Aku tak bisa hidup tanpamu," kata raja. Kata itu menyembuhkan luka saya, tapi saya tahu perjuangan belum selesai. Dalam hati, saya berjanji akan kuperjuangkan cinta ini sampai akhir. Akhirnya, dengan dukungan publik yang bertumbuh, kami rilis pernyataan bersama. Meski tak semua menerima, kami temukan kedamaian dalam kejujuran. Hati saya sekarang penuh syukur, cinta ini, meski penuh air mata, telah membuat kami lebih kuat. Badai emosi semakin ganas setelah pernyataan kami. Ancaman datang dari segala arah, pesan kebencian di Instagram, demonstrasi kecil di depan kantor produser. Saya merasa seperti terjebak di pusaran angin topan, hati saya bergetar setiap kali ponsel berdering. "Mengapa kita tak mundur saja?" gumam saya dalam hati saat melihat raja kehilangan berat badan karena stres. Tapi dia tegar, "Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah." Konflik keluarga memuncak ketika ibu saya datang dari desa. Dengan air mata, dia berkata, "Kembalilah ke jalan yang benar, Nak." Kata-katanya menusuk jiwa saya. Dalam pikiran, saya berteriak, "Mengapa tak ada yang mengerti?" Saya ingat masa kecil, ketika saya sembunyikan perasaan saya demi persetujuan mereka. Sekarang, dengan raja di sisi, saya merasa bebas tapi juga kesepian. Apakah harga kebebasan ini terlalu mahal? Raja pun menghadapi ayahnya lagi. Di rumah mewah di Menteng, pertengkaran hebat terjadi. "Kau hancurkan nama keluarga," bentak ayahnya. Raja menangis, "Ini aku yang sebenarnya, Ayah." Saya menunggu di luar, hati ikut remuk. Mengapa orang tua tak bisa mencintai anaknya apa adanya? Malam itu, raja datang ke saya dengan luka hati dalam. Kami berpelukan, air mata bercampur, emosi meluap seperti sungai yang banjir. Pengkhianatan baru muncul dari sutradara ilmu kami. Ternyata dia gunakan skandal untuk promosi, tanpa izin kami. "Ini bisnis," katanya saat kami konfrontasi. Hati saya mendidih, bagaimana bisa orang yang kami percaya memanfaatkan penderitaan kami.
Ini membuat raja depresi berat, dia mulai minum untuk melupakan. Saya khawatir, jangan hancurkan diri sendiri, bisik saya. Dalam hati, saya berjuang melawan rasa putus asa yang menggerogoti. Puncaknya datang di konferensi pers di hadapan wartawan, raja hampir runtuh. Aku lelah berpura-pura, katanya dengan suara pecah. Saya pegang tangannya, tapi di dalam, saya panik, apakah ini akhir? Publik bereaksi keras, ada petisi dukungan, tapi juga boikot ilmu kami. Hati saya tercabik antara harapan dan keputusasaan. Di tengah kekacauan, kami temukan sekutu tak terduga, seorang aktis senior dari Bali yang bagikan kisahnya sendiri. Kalian bukan saja, katanya. Ini memberi kekuatan baru. Kami mulai kampanye kecil untuk hak LGBT, meski hati masih luka. Raja berubah, dia lebih terbuka, tapi luka masa lalu membuatnya ragu. Apakah aku pantas dicintai, tanyanya suatu malam. Saya jawab dengan pelukan, lebih dari siapapun. Namun, Lita kembali dengan rencana jahat. Dia ajak Budi untuk sebarkan ide editan yang buat kami tampak buruk. Skandal baru meledak, membuat sponsor mundur. Saya merasa dunia gelap, mengapa kebencian ini tak berakhir? Dalam hati, saya bertanya pada Tuhan, beri kami kekuatan. Kami lawan dengan kebenaran. Dengan bantuan pengacara, kami buktikan ide itu palsu. Lita dan Budi akhirnya mundur, tapi kerusakan sudah terjadi. Karir kami tergantung setas benang. Malam-malam berikutnya, emosi saya meluap, air mata, kemarahan, tapi juga cinta yang semakin dalam untuk raja. Akhirnya, di sebuah retret di Gunung Bromo, kami renungkan segalanya. Di bawah kabut pagi, raja berkata, makan aku atas semua penderitaan ini. Saya jawab, ini membuat kita lebih kuat. Hati kami, meski terluka parah, mulai sembuh. Cinta ini, penuh drama dan air mata, telah mengajarkan kami arti keberanian sejati. Emosi semakin membara saat karir kami hampir runtuh total. Sponsor terakhir mundur, dan ilmu bayang cinta terancam tak tayang. Saya merasa seperti jatuh ke jurang dalam, hati saya berteriak setiap malam, mengapa Tuhan ingkar ini terjadi? Raja semakin rapuh, dia mulai ragu pada cinta kami. Mungkin kita salah, katanya dengan suara lemah. Kata itu seperti cambuk, membuat luka hati saya semakin dalam. Konflik internal memuncak. Saya mulai mempertanyakan identitas saya, apakah saya layak bahagia? Kenangan masa lalu menghantui, ejekan teman sekolah, penolakan keluarga. Dengan raja saya temukan cahaya, tapi sekarang cahaya itu redup. Malam demi malam, saya berdoa sendirian, air mata mengalir, biarkan cinta ini bertahan. Pengkhianatan terakhir datang dari agen raja. Dia bocorkan kontrak rahasia ke pers, mengklaim raja dipaksa berpura-pura gay untuk publisitas. Ini bohong, bentak raja saat tahu. Tapi keraguan publik semakin besar. Hati saya hancur, bagaimana bisa orang terdekat menusuk dari belakang? Kami bertengkar hebat, kau percaya mereka daripada aku, tanya saya. Raja diam, matanya penuh penyesalan. Di puncak keputusasaan, raja hilang selama 2 hari. Saya panik mencarinya di seluruh Jakarta. Akhirnya, saya temukan dia di pantai Ancol, duduk sendirian memandang laut. Aku takut kehilanganmu, akunya sambil menangis. Saat itu, emosi meluap, kami berpelukan, air mata bercampur dengan angin laut. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, bisik saya. Hati kami, meski retak, mulai menyatu kembali. Dukungan tak terduga datang dari Ans. Petisi online mencapai jutaan tanda tangan menuntut keadilan. Ini memberi harapan baru, tapi juga tekanan lebih besar. Saya merasa seperti pahlawan yang lelah, apakah perjuangan ini berakhir? Raja dan saya mulai terapi bersama, membongkar luka lama. Aku mencintaimu karena kau buat aku utuh, katanya. Kata itu menyembuhkan jiwa saya. Namun badai terakhir datang dari pemerintah.
Ada ancaman sensor atas ilmu kami. Kami demo kecil di Monas, bergandengan tangan dengan aktivis. Di sana, di hadapan massa, Raja berpidato, cinta tak kenal batas. Air mata saya mengalir, hati penuh kebanggaan dan ketakutan. Setelah itu, kami putuskan untuk mundur dari industri sementara. Kami pindah ke desa kecil di Lombok mencari kedamaian. Di sana, di antara sawah dan gunung, kami bangun hidup baru. Emosi masih bergolak, tapi sekarang ada ketenangan. Saya renungkan, cinta ini telah mengubah kami menjadi manusia yang lebih baik. Meski tak ada akhir dongeng, kami temukan makna dalam perjuangan. Hati saya sekarang penuh rasa syukur yang dalam, terima kasih atas cinta yang menggetarkan jiwa ini. Dalam kedamaian Lombok, emosi kami mencapai puncak tertinggi. Setiap pagi, saya bangun dengan Raja di sisi, tapi bayang masa lalu masih menghantui. Apakah kita bisa bahagia selamanya, gumam saya dalam hati, saat melihat dia tersenyum lemah. Konflik terakhir muncul ketika berita lama muncul kembali, Lita ajukan tuntutan baru, meski lemah. Kami hadapi bersama, dengan kekuatan yang baru. Di pengadilan kecil, kami menang, tapi proses itu menguras jiwa. Raja runtuh setelahnya, menangis di pelukan saya, aku tak kuat lagi. Hati saya ikut remuk, air mata mengalir deras, mengapa ujian ini tak berakhir? Dalam pikiran, saya berjanji akan kulindungi dia selamanya. Penyembuhan dimulai dengan perjalanan spiritual ke masjid kuno di Mataram. Di sana, kami berdoa bersama, mencari petunjuk. Tuhan, beri kami kekuatan, bisik saya. Raja pegang tangan saya, denganmu aku temukan iman baru. Emosi meluap, membuat ikatan kami tak tergoyahkan. Kembali ke masyarakat, kami mulai advokasi. Raja rilis buku tentang perjuangannya, saya dukung dari belakang. Reaksi positif datang, meski ada kebencian. Hati saya bergolak, ini adalah panggilan jiwa kami. Di akhir, kami nikah secara simbolis di pantai, dikelilingi teman dekat. Tak resmi, tapi penuh makna. Aku mencintaimu selamanya, kata Raja. Air mata bahagia mengalir, hati saya penuh, cinta ini, meski penuh luka, adalah anugerah terbesar. Kini, kami hidup sederhana, membantu komunitas di Indonesia. Meski tak sempurna, akhir ini personel, kami temukan kedamaian dalam keberanian dan cinta yang tulus. Jiwa kami yang pernah hancur, kini utuh kembali.